Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Akang Teteh semuanya dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya Putra Sisi Ramadan dengan NIM 444 524 0054. Pada video kali ini saya akan membuat sedikit tutorial yaitu tentang bagaimana menggunakan software Ocean Data View atau ODV. Baik, pertama-tama yang kita butuhkan pastinya yaitu software ODV-nya. Jika sudah terinstall, kita masuk ke softwarenya akan ada tampilan seperti ini. Lalu kita klik file di pojok kiri atas, kemudian klik open. Kita cari file yang sudah kita ekstrak. Saya menyimpannya di desktop, ke ctd, kemudian ke woctd ya teman-teman. Klik open. Kemudian akan muncul peta dunia ini yang banyak titik-titik merah. Jadi setiap titik-titik merah ini adalah stasiun yang sudah dilakukan penelitian oleh para peneliti dari seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita ini harus sebagai bahan percobaan kita memilih 5 dari semua titik-titik ini karena nggak mungkin kalau kita pilih semua ya. Oke, kita perlu mengcrop di sini. Saya akan mengcrop di bagian benua Afrika. Cara mengcropnya mudah sekali. Kita taruh kursor kita di bagian peta dunia ini. Kita klik kanan, kemudian kita klik zoom. Kita crop di bagian mana yang mau kita ambil sampel gitu. Saya di benua Afrika. Tepat di sini. Jika sudah kita klik enter. Baik, sudah terlihat. Ini bisa kita pindahkan berdiri menghalangi. Saya akan sedikit mengecilkan lagi. Baik, sudah. Dari sini saya akan mengambil 5 titik di bagian selatan Pulau Madagaskar. Caranya masih sama, klik zoom. Pokoknya kita zoom sampai ke titik-titik yang ingin kita jadikan sebagai bahan percobaan. Kita di sini enter. Kemudian sepertinya kita besarkan. Oh ya, cara memperbesar titik-titiknya kita klik kanan di bagian peta, terus kita display option, bagian dot size kita perbesar hingga 20 minimal biar lebih terlihat. Karena ini masih 4 titik, jadi saya akan zoom out lagi. Saya mencari 5 titik di sini. Baik. Saya akan mengcrop di sebelah sini. Pokoknya sampai dia benar-benar ke titik yang kita tuju ya teman-teman. Jangan sampai titik lain ini terbawa. Harus kalau kita mau ke 5 ini ya harus pokoknya dalam kotak ini yang kita crop hanya 5 ini aja. Nggak boleh titik lain nggak boleh terbawa. Baik. 1 2 3 4 5. Kita enter. Baik, sudah selesai mengcropnya. Di sini sudah tersedia 5 titik. Kemudian selanjutnya kita pergi ke station. Di station ini mudah sekali, kita hanya perlu mengklik 2 kali di setiap 5 titik ini. Terserah apakah mau mulai dari atas ke bawah ataupun sebaliknya dari bawah ke atas. Saya akan memulai dari atas ke bawah. Pertama saya taruh kursor saya di titik pertama, klik 2 kali. Klik 2 kali di titik kedua. Klik 2 kali lagi. Baik, jika sudah seperti ini, sebenarnya data yang kita butuhkan hanya data temperatur dan salinitas. Dan untuk keempat data lainnya ini bisa kita hapus saja. Caranya kita klik kanan, tapi kursornya harus di luar kotak ini. Seperti ini, klik kanan, kemudian window layout, kemudian kita klik kanan di bagian kotak yang ingin kita hapus, kemudian klik delete window. Lakukan hal sama, delete window,
delete window. Lalu untuk memperbesar atau mengubah letak dan mengubah ukuran tiga kotak ini, caranya kita klik kanan, kemudian move atau resize. Kita taruh sini aja, ini sesuai selera. Sini aja. Klik kanan. Untuk peta juga bebas ya, saya taruh di sini. Baik, jika sudah selesai, kita klik kanan di luar kotak, klik accept. Jika Windows-nya tidak muncul, tidak usah panik, kita klik kanan, window layout, kemudian klik kanan lagi, accept lagi ulang. Baik, di station kita sudah selesai. Selanjutnya kita pergi ke scatter. Di scatter langsung muncul 6 kotak lagi. Seperti biasa, seperti sebelumnya, kita hanya membutuhkan temperatur dan juga salinitas. Jadi untuk 4 ini kita hapus sama seperti tadi. Kita geser sedikit ke sini. Petanya kita geser ke tengah-tengahnya. Enter. Save. Seperti biasa, kalau tidak muncul kita ulang lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita perlu menambahkan sebuah skala di bagian kanan kotak ini. Caranya kita klik kanan di bagian kotak yang ingin kita beri skala, terserah apakah mau di temperatur dulu atau salinitas dulu. Saya akan coba di temperatur dulu, di kanan, Z variable. Kemudian di sini akan ada seperti untuk menyesuaikan. Di sini karena ini temperatur, saya klik temperatur di sini. Klik OK. Dia akan muncul warna seperti ini. Kemudian untuk salinitas juga sama, Z variable salinity. Karena dia salinitas ya teman-teman. Oke. Muncul seperti ini. Ini tuh menunjukkan bahwasannya semakin dalam permukaan laut atau semakin dalam perairan, maka suhunya juga akan semakin rendah. Ini ditandai dengan di sini ada warna pink. Dan kalau di skala warna pink atau warna biru di sini tuh angkanya 5 derajat. Jadi yang menandakan bahwasannya suhu di dasar laut itu semakin dalam, semakin dingin. Untuk salinitas juga semakin dalam, salinitasnya semakin tinggi. Baik, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita pergi ke section. Kalau muncul seperti ini, kita klik yes saja. Terus, define section spine. Nah, kalau di sini agak beda karena kursor kita berubah menjadi tanda panah. Caranya sebenarnya masih sama. Kita mengklik setiap titik ini, entah itu dari atas ke bawah atau sebaliknya. Tetapi untuk yang section ini, kita mengklik satu kali di 4 titik pertama dan di titik terakhir kita mengkliknya 2 kali. Baik, saya akan mencontohkannya dari atas ke bawah. Saya klik satu kali di sini, di sini, di sini, sini, dan di titik terakhir seperti yang saya bilang, kita klik 2 kali. Baik, sudah muncul, klik OK. Dia akan muncul tabel lagi seperti ini. Untuk ya seperti sebelumnya, kita hanya membutuhkan data temperatur dan juga salinitas. Jadi untuk keempat tabel ini kita hapus saja. Caranya klik kanan, masih sama yang seperti tadi. Klik kanan di sini. Klik kanan, delete window, delete window, delete window, delete window. Dan ini kita bisa move atau resize agak ke tengah sedikit. Bebas ya teman-teman. Kanan. Peta juga saya sesuaikan. Sudah klik save. Jika tidak muncul seperti biasa, kita klik kanan, kita ulangi lagi. Sip. Jika sudah muncul seperti ini, kita perlu memberi warna kepada di dalam tabel ini ya. Kita klik kanan di sini. Kemudian kita klik display option. Kita klik grid fill.
Kemudian angka 20 ini kita ubah menjadi 500. Dua-duanya ya. 500. Terus kita klik properties. Kemudian kita klik tanda panah ke kiri ini satu kali. Klik OK. Klik OK. Maka dia akan loading. Dan ya muncul sebaran melintang temperatur. Kita lakukan hal sama di salinitas, sama klik kanan, kemudian display option, kemudian grid fill 500, terus klik properties. Klik satu kali di tanda panah kiri, klik OK, kemudian klik OK. Akan loading, dan kemudian akan muncul sebaran melintang salinitas. Sama seperti tadi ya teman-teman, semakin dalam perairan maka di dasar laut itu suhunya semakin dingin. Ini warna pink, sesuai sama skalanya, dan juga untuk salinitas itu semakin dalam maka salinitasnya akan semakin tinggi. Baik, untuk section sudah selesai, selanjutnya kita pergi ke surface. Kalau muncul seperti ini kita klik yes saja untuk menyimpan. Di nama terserah, saya tutorial YouTube, save. Kemudian kita pergi ke surface. Seperti tadi, kita hanya membutuhkan data temperatur dan juga salinitas. Untuk oksigen ini kita hapus saja. Caranya masih sama, klik kanan, window layout, delete window. Kemudian ini kita agak ke tengah, bisa berbesar sesuai selera. Enter. Kemudian ini juga sama. Enter. Kemudian save. Nah, jika sudah seperti ini, hampir sama seperti cara sebelumnya, yaitu di section kita perlu memberi warna di dalam kotak ini. Kita klik kanan, terus display option, grid fill, tapi bedanya adalah kalau tadi kita mengisinya dengan angka 500, kalau ini 900. 900, kemudian properties. Klik tanda panah kiri satu kali, klik OK. Klik OK. Nah, dia sudah muncul. Lakukan hal sama di tabel salinitas. Klik mana display option, grid fill 900. Kita klik properties, tanda panah, klik OK. Wait, pencet, klik OK. Baik, ini sudah selesai. Selanjutnya adalah kita menyimpan. Caranya kita klik file di pojok kiri atas, klik kemudian save canvas. Dan ini formatnya bebas, saya pilih JPEG aja. Kemudian namanya juga bebas. Baik, kita klik save. Jika muncul seperti ini kita klik OK. Klik OK. Dan sudah selesai. Baik, untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman dan Akang Teteh semuanya, saya akan melanjutkan tutorial ODV-nya, tapi kali ini saya akan menginput data hasil field trip oceanografi. Caranya, pertama-tama kita klik file di pojok kiri atas, kemudian kalau kita mau memasukkan data field trip kita sendiri, itu kita klik new ya, bukan klik open. Kita klik new. Kemudian di sini kita akan disuruh untuk menyimpan peta dan kita bebas memberi namanya apa saja. Saya nama peta YouTube. Oke, klik save. Kemudian klik OK. Dan di sini hanya ada kedalaman, temperatur dan salinitas. Di sini yang kurang itu DO dan pH. Jadi kita harus menambahkan DO dan pH secara manual. Caranya di new variable kita ketik DO, kemudian add, terus pH. Kita klik add. Jika sudah seperti ini kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita perlu mengimport atau menginput data hasil field trip oceanografi kita. Caranya klik import di atas nih. Klik import, terus ODV spreadsheet. Kemudian kita cari data
hasil file trip yang sudah dijadikan txt, yang awalnya tuh Excel kita ubah jadi txt. Saya sudah klik, kemudian klik open, klik OK. Kemudian di sini kita tuh kayak apa ya, seakan-akan menjodohkan atau mencocokkan. Pertama kita klik stasiun dengan station, terus kita associate. Kemudian longitudinal dengan longitude associate. Untuk latitude tidak perlu karena sudah ada tanda bintangnya. Terus untuk suhu dan kawan-kawan, di sini dia nggak ada temennya, jadi kita biarkan saja, kita klik OK. Kemudian untuk ini kita cocokkan lagi suhu dengan temperatur associate, salinitas dengan salinity associate, kemudian kedalaman dengan depth associate. Jika sudah ada tanda bintangnya, kita klik OK, klik OK. Dan di sini sudah muncul tanda titiknya. Kita perlu zoom ya. Kita zoom, enter. Kita zoom lagi, pokoknya sampai kelihatan titiknya ya. Ini kecil banget ini. Oke. Aduh, salah lagi. Pencet. Maaf, Kang. Kita zoom, enter. Kita zoom lagi. Ini agak beda ya, teman-teman. Nggak kayak sebelumnya itu langsung kelihatan kalau ini benar-benar super kecil sekali. Masih kecil. Masih sangat kecil. Baik, saya akan memperbesar sticknya biar ada kelihatan sedikit sampai kira-kira 11. Ini sudah mulai terlihat ya, teman-teman. Tapi saya masih perlu zoom lagi. Kira-kira segini. Baik, di sini sepertinya sudah lumayan lah ya. Dan di sini ada 5 titik, 1, 2, 3, dan 2 titik lainnya ini dia menempel. Sebenarnya ini 2 titik, cuma mungkin sekilas terlihat 1 titik, tapi sebenarnya dia 2. Baik, jika sudah seperti ini, sama seperti sebelumnya, kita perlu mengklik 2 kali di masing-masing titik. Oke, karena ini kecil-kecil harus benar teliti, saya mulai dari atas. Ini bisa muncul. Baik, teman-teman. Jika sudah, di sini kan cuma ada data salinitas dan temperatur, sedangkan tadi kan ada DO, ada pH ya. Jadi cara menambahkannya kita klik kanan, kemudian window layout, use template, kita tambahkan 6 windows. Nah, sudah muncul lagi. Ada DO, ada pH, ada pH, ada pH. Nah, karena di sini pH sudah ada, jadi untuk dua kotak pH ini kita tidak perlukan. Jadi kita hapus saja. Caranya klik kanan, terus set window. Di sini juga klik kanan, set window. Untuk tabel-tabel ini bisa kita rada ke tengah sedikit. Kita samakan aja ukurannya. Kita geser lagi sedikit lagi.
Oke, jika tidak muncul, nggak usah panik. Kita klik kanan, kita ulang aja. Baik, jika tidak muncul juga, kita perlu mengklik eh, 2 kali di masing-masing titik lagi. Kita ulang lagi ya. Baik, teman-teman, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita pergi ke scatter. Ini sudah selesai, teman-teman. Scatter, dan kita munculin aja dulu kali ya. Ini hanya ada temperatur, kita klik kanan di sini. Kita pakai template lagi seperti tadi. Use template, 6 Windows. Dan untuk pH ini karena dia sudah ada, jadi 2 pH ini tidak perlu. Kita klik delete. Delete. Dan ini kita pindah ke sini aja kali ya. Kanan. Untuk petanya juga kita naikkan sedikit, kita ubah ukurannya, kemudian klik kanan. Baik, selanjutnya tadi kita belum mengklik 2 kali di titik-titik ini, kita klik 2 kali di setiap titik-titik ini. Sudah selesai, kita sekarang menambahkan skala di setiap ini. Set variabel, kita sesuaikan dia temperatur, maka kita klik temperatur. Oke, variabel, ini dia salinitas, ini DO, kita sesuaikan. Mana? Wait. Set variabel DO. Set variabel pH. Oke. Baik, ini sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita pergi ke section. Klik yes. Define. Baik, sama seperti sebelumnya teman-teman. Kita klik 1 kali di setiap titik dan di titik terakhir kita klik 2 kali. Ini perlu konsentrasi karena titiknya betul-betul kecil. Di sini kira-kira. Baik, kita klik OK. Dan akan muncul hanya data temperatur. Jadi kita perlu memunculkan data lainnya. Sama seperti tadi, kita pakai template ya teman. Window layout. 5 Windows. Di sini ada temperatur, salinitas, DO, pH, dan salinitas lagi. Jadi karena dia kembar, kita hapus saja yang ini duplikatnya. Kemudian untuk yang ini kita geser sedikit, kita besarkan, perbesar sedikit. Untuk ini juga sama. Map kita pindahkan ke atas, tapi saya perkecil saja. Baik, kita accept.
Oke, selanjutnya kita perlu memberi warna di setiap kotak-kotak ini. Kita klik kanan, bebas mau yang mana dulu, saya pilih di DO dulu. Kemudian display option, grid fill, terus untuk section 500 sama seperti sebelumnya. Pokoknya kalau section kita kasih 500, sedangkan untuk surface 900. Terus properties, klik tanda panah ke kiri satu kali, klik OK. Klik OK. Maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk apa ini? pH, klik display option, grid fill, width 500, 500. Klik OK, klik OK. Oke, teman-teman. 500, 500 properties. Oke. Wait, salah. Properties. Oke, sudah jadi semuanya, teman. Selanjutnya kita pergi ke survei. Sini tuh ada bagian yang kosong, maka saya akan mencoba memperbesar si angka 500 tadi itu menjadi 700 mungkin ya, teman. Kita ubah ke 700 mungkin biar ketutup semua gitu, biar nggak ada kotak yang kosong. Baik, ini sudah terisi penuh. Kita lakukan perbaikan 700, 700. Oke. Aduh. Baik, ini sudah lebih rapi daripada tadi karena semuanya full tertutup. Selanjutnya kita pergi ke surface. Klik yes. Ini untuk save, kita klik save saja. Kemudian di surface ini hanya muncul temperatur, jadi kita harus memunculkan data-data lainnya seperti DO, pH, salinitas. Klik kanan, kemudian window layout, kemudian klik use template. Kita pilih 6 window saja. Di sini ada temperatur, salinitas, DO, pH, pH. Ya, jadi karena pH sudah ada, jadi kita pH ininya kita hapus saja. Delete window. Jika sudah, kita klik kanan, kemudian accept. Jika tidak muncul, kita klik ulang aja. Baik, akan muncul seperti ini. 4 data ini kita beri warna lagi seperti di section tadi. Klik kanan, terus display option, grid fill 900, terus klik properties, klik tanda panah kiri satu kali, klik OK, kemudian klik OK. Siap. Lakukan hal yang sama di parameter lainnya, teman-teman. Oke, grid fill 900, 900 properties. Oke. Oke,
keempat tabel sudah berhasil diberi warna dan ini sudah selesai. Kita bisa save saja di seperti sebelumnya. Kita klik file dan kemudian save Canva. Seperti itu teman. Jadi cukup sekian saja untuk video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.